Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari Unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak
Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban, dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini
kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan NY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.